Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian dan adik-adik sekalian, selamat berjumpa dengan kami channel Kisah Islam Teladan. Pada kali ini saya akan membawakan cerita dengan judul Wanita Pemerah Susu dan Anak Gadisnya. Ini dia ceritanya. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi, selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandangnya. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya keliling negeri untuk melihat dari dekat keadaan hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya, yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kuda dan mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, hari ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Ini yang harus kita syukuri. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi," kata sang anak. "Tapi aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau kita campur aja susu ini dengan air supaya kelihatan lebih banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu kita hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau kita ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati kita." Di luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya. "Bagaimana Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di kamarnya di istananya yang megah tanpa mengalami kesulitan seperti kita ini." Karena masih melihat ibunya bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah Umar tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah," pungkas sang anak. Di luar gubuk, Khalifah Umar tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya,
memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang ini. Begitulah akhir kisah dari cerita wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa betapa penting kejujuran. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi kita yakin bahwa Allah Maha melihat kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang jujur." At-Taubah ayat 119. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang fajir atau orang jahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Itulah kisah yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini dapat kita bisa ambil hikmahnya, yaitu tentang kejujuran. Sekian kisah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.